Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Zulfatun Ni'amah, SIM Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum dan Fikih. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Isam Ulumuddin, NIM 12102193060 dari jurusan Hukum Keluarga Islam kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang mahar hutang belum dibayar karena suami meninggal dunia. Pokok pembahasan kali ini yakni perkawinan merupakan muara atas rasa saling kasih dan mencintai antara lelaki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhannya. Sudah menjadi qadrat iradah Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan saling berjodoh dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sehingga manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat melestarikan eksistensinya. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, dan sejahtera yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan memberi hak kepadanya, yaitu hak untuk menerima mahar atau biasa disebut mas kawin. Mahar merupakan syarat sah nikah. Bahkan Imam Malik mengatakan sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridho dan kerelaan istrinya. Tidak ketentuan hukum yang disepakati ulama tentang batas maksimal pemberian mahar, demikian juga batas minimalnya. Yang jelas meskipun sedikit, ia wajib ditunaikan. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 30 dan 31 disebutkan bahwa calon mempelai pria wajib memberi mahar kepada calon mempelai wanita, yang bentuk, jumlahnya dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, dan penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Dari uraian di atas jelaslah bahwa mahar adalah pemberian pria kepada wanita sebagai pemberian wajib, bukan sebagai pemberian atau ganti rugi. Mahar itu untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai antara kedua suami istri. Tentang pemberian mas kawin atau mahar, itu boleh saja dibayarkan tunai atau sebagian tunai dibayarkan kelak. Hal ini diserahkan sebagaimana kebiasaan di dalam masyarakat. Akan tetapi, apabila telah terjadi hubungan seksual antara suami dan istri, atau suami meninggal dan belum terjadi hubungan seksual, mas kawin wajib dibayarkan seluruhnya. Apabila perceraian terjadi sebelum dukhul, tetapi besarnya mahar belum ditentukan, maka suami wajib membayar mahar. Namun jika suami meninggal sebelum dukhul, seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Menurut Imam Syafi'i bahwa mahar tetap dibayarkan meskipun suami meninggal dunia, karena menurut beliau bahwa mahar adalah wajib bagi seorang suami kepada istri meskipun suami meninggal dunia. Di samping itu, mas kawin dibayar sepenuhnya karena salah seorang dari kedua belah pihak ada yang meninggal dunia, sekalipun persetubuhan belum dilakukan. Menurut kesepakatan para sahabat,
atau melakukan persetubuhan tersebut. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apa pendapat Imam Syafi'i tentang mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia? Yang kedua, bagaimana metode istinbat hukum Imam Syafi'i tentang mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia? Tujuan dan manfaat penelitian kali ini yakni yang pertama, tujuannya yakni adalah untuk mengungkapkan pendapat Imam Syafi'i tentang mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i tentang mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia. Manfaatnya yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi tentang bagaimana memaknai tentang analisa pendapat Imam Syafi'i tentang mahar belum dibayar karena suami meninggal. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam kasus analisa pendapat Imam Syafi'i tentang mahar hutang belum dibayar karena suami meninggal dunia. Metode penelitian kali ini yakni jenis penelitian dan sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Sumber yang dipakai adalah sumber data primer yang dapat lewat sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut, dan sumber data sekunder yang didapat lewat dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut. Metode pengumpulan data. Dalam rangka mendapatkan data yang akurat untuk mendukung penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data, yaitu dengan metode dokumen. Metode dokumen adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip berkas, surat majalah, surat kabar, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data-data tersebut. C. Metode analisa data. Berdasarkan data diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analisis. Adalah suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Demikian presentasi kali ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.